Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita membahas tentang teks persuasif. Definisi dari teks persuasif adalah suatu kalimat yang berisikan tentang ajakan. Ciri-ciri dari teks persuasif yang pertama yaitu kalimat persuasif bersifat ajakan. Yang kedua, kalimat persuasif biasanya digunakan dalam bahasa promosi, misalnya iklan dan slogan. Adapun juga seperti pidato yang sering kita dengar seperti di khotbah, itu termasuk kalimat persuasif. Kalimat persuasif sering menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan. Contohnya itu kata ayo atau mari. Yang keempat, kalimat persuasif menggunakan tanda seru. Yang kelima, ciri yang kelima yaitu kalimat persuasif ditulis semenarik mungkin, bahkan diberikan rima agar orang-orang tertarik. Tujuan membuat kalimat-kalimat menarik yaitu adalah untuk mengajak atau mempengaruhi seseorang agar apa yang kita jelaskan atau apa yang kita inginkan itu mereka tertarik. Yang kelima, kalimat persuasif ditulis semenarik mungkin. Nah, misalnya kalimat persuasif bersifat ajakan, contohnya itu iklan misalnya tentang seperti sekarang ini yaitu tentang COVID. Nah, pemerintah membuat kalimat iklan itu semenarik mungkin agar masyarakat terpengaruhi dengan menggunakan kata-kata yang menarik. Adapun kalimat persuasif, bentuk dan jenis teks persuasif. Bentuk yang pertama kita bahas yaitu tentang bentuk teks persuasif. Bentuk teks persuasif itu yang pertama yaitu bentuk pidato, misalnya pidato apa? Pidato propaganda, kampanye, lisan seperti penjualan jajanan di tempat terbuka. Yang kedua, bentuk tulisan, misalnya iklan dan selebaran. Yang ketiga, bentuk elektronik, misalnya iklan di televisi, bioskop, dan internet. Misalnya dalam pidato kita menggunakan bahasa menarik agar apa? Agar apa yang kita sampaikan itu diterima oleh khalayak ramai dengan menggunakan kata-kata yang menarik. Apa tujuan menggunakan kata-kata menarik? Agar khalayak ramai ataupun pendengar itu tidak jenuh ataupun tidak bosan. Makanya dalam kalimat teks persuasif itu harus menggunakan kata-kata yang menarik. Bagian B yaitu terdapat jenis-jenis teks persuasif. Jenis-jenis teks persuasif itu terdapat empat bagian. Yang pertama, persuasif politik. Persuasif politik sesuai dengan namanya, persuasif politik dipakai dalam bidang politik, misalnya kampanye, terus para ahli politik dan kenegaraan sering menggunakan persuasif. Contohnya pada tahun 2005 penyelenggara peserta demokrasi yang besar untuk kesekian kali memiliki, misalnya pemilihan presiden, itu persuasif politik, itu contohnya. Yang kedua, persuasif pendidikan. Contoh persuasif pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, misalnya dalam bidang pelajaran, itu digunakan persuasif pendidikan.
Tujuannya untuk apa? Digunakannya untuk apa? Digunakannya untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan agar bisa mempengaruhi anak supaya mereka giat belajar, senang belajar, dan senang membaca buku. Itu tujuan dalam persuasif pendidikan yang mempunyai sifat ajakan atau pengaruh agar minat baca pendidik itu bisa tertarik. Misal itu tergolong dari persuasif pendidikan. Adapun contoh lain persuasif pendidikan, misalnya membaca merupakan suatu kegiatan yang sangat banyak manfaatnya. Pengetahuan kita akan bertambah. Nah, dengan menggunakan kata-kata menarik, oh anak bisa menangkap, oh anak bisa menarik apa yang ingin kita sampaikan dalam persuasif pendidikan. Yang ketiga, persuasif advertensi. Apa itu persuasif advertensi? Persuasif advertensi digunakan dalam iklan, terutama dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Tujuannya apa? Agar konsumen itu bisa mengenal, oh ini banyak manfaatnya. Persuasi iklan yang baik adalah persuasi yang mampu dan berhasil merangsang konsumen pembeli barang yang ditawarkan dengan tujuan menggunakan kalimat-kalimat yang menarik. Nah, dalam teks persuasif itu terdapat ciri, terus terdapat bentuk dan jenis teks persuasif. Dalam teks persuasif ada juga bagaimana kita cara memahami isi teks persuasif tersebut. Itu ada dua cara agar kita bisa memahami apa itu isi teks persuasif. Yang pertama, saran atau ajakan. Apa itu saran atau ajakan? Saran itu merupakan pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan Kalimat saran biasanya ditandai dengan menggunakan kata sebaliknya, hendaknya atau seharusnya. Kalimat ajakan berisi anjuran untuk membuat atau melakukan sesuatu rangsangan kepada halayak ramai agar mereka tertarik apa yang kita sampaikan. Contohnya menggunakan apa? Kata marilah, ayolah, itu merupakan kalimat ajakan. Terus apa lagi yang memahami isi teks persuasif? Yang kedua yaitu pendapat atau fakta pendukung. Dalam memahami isi teks persuasif, kita harus ada pendapat atau fakta. Pendapat adalah pendapat atau fakta berfungsi untuk apa? Berfungsi tujuannya untuk mendukung tujuan teks persuasif, yaitu mengajak halayak berbuat sesuatu. Makanya dalam teks persuasif itu ada kalimat pendapat atau kalimat fakta. Apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta itu kalimat yang benar-benar ada apa adanya, memang benar-benar terbukti bahwa suatu produk tersebut memang benar-benar banyak manfaatnya. Nah, makanya dalam suatu teks persuasif itu harus ada kalimat fakta atau pendapat, yaitu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengajak halayak agar berbuat sesuatu. Kalimat pendapat. Apa itu kalimat pendapat? Kalimat pendapat merupakan pemikiran atau anggapan penulis mengenai sesuatu. Ataupun kalimat fakta berisi hal yang benar-benar terjadi dan berdasarkan
kenyataan. Nah, demikianlah anak-anak dalam materi kita tentang teks persuasif. Apabila kalian belum paham ataupun belum mengerti, boleh tanya pada ibu langsung lewat WA. Demikianlah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.